kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih karena anugerah yang senantiasa kami terus nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk bersama-sama kembali datang dan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman hari ini. Biarlah kami terus dipimpin dan diajar oleh kebenaran firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga ketika kami melangkah di dalam kehidupan kami senantiasa dipimpin olehnya. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Menguasai tempat ini dengan kuasa Tuhan. Biarlah kami semua boleh fokus untuk mendengar firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kita kembali boleh beribadah hari ini karena anugerah Tuhan yang senantiasa terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, bagian firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Kita masuk dalam perenungan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita masuk dalam bagian yang pertama, perkataan Tuhan Yesus yang pertama. Dan di minggu ini kita sudah mulai memasuki masa Prapaskah. Dan hari ini juga kita sangat bersyukur karena terus Tuhan berikan kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan kita akan belajar dalam satu momen yang sangat penting dalam kekristenan, dalam sejarah keselamatan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu ketika Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Ia yang terpaku di atas kayu salib. Dan kita senantiasa mengingat momen dan sejarah itu. Dalam penderitaannya yang tidak terbayangkan betapa luar biasanya, Yesus mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh makna dan kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus yang pertama. Perkataan ini bukan hanya sebuah seruan, bukan hanya sebuah ungkapan, bukan hanya sebuah doa. Tetapi ini adalah sebuah ucapan ilahi dari Sang Kristus yang menebus dan mengampuni dosa dunia. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus ini tentu tidak dapat kita pisahkan dari salib yang Ia alami, dari penderitaan yang Ia alami. Salib bukan hanya sekedar aksesoris di dalam gereja, di dalam gedung gereja, tetapi salib yang sesungguhnya adalah simbol yang sangat penting
dari penyataan kasih Allah kepada manusia, kepada dunia yang penuh dengan dosa. Melalui salib, kita dapat melihat sebuah kisah yang begitu luar biasa. Sebuah kasih yang dinyatakan, kasih yang tidak terbatas. Dan di sana terdapat pengorbanan yang sempurna. Bapak Saudara, di salib, di dalam salib itu pun ada anugerah yang menyelamatkan. Nah, itu sebabnya kita bermegah karena salib itu. Pada zaman Romawi, penyaliban, ya kita tahu bahwa penyaliban atau salib ini salah satu bentuk penghukuman atau bentuk hukuman yang sangat kejam, yang sering kali digunakan oleh pemerintahan untuk menghukum para penyamun, orang-orang yang berbuat jahat, para budak yang melanggar peraturan-peraturan yang serius, dan juga pemberontakan melawan otoritas pemerintah Romawi. Nah, Bapak Saudara, penyaliban bukan hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa sebetulnya. Bukan menghilangkan nyawa si pelaku yang berbuat jahat itu. Tetapi juga untuk mempermalukan dan memberikan efek rasa takut, mengintimidasi orang-orang yang berniat sama seperti si pelaku itu. Nah, proses penyaliban sendiri sangat menyakitkan tentunya. Dan dikatakan proses ini memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Sehingga seringkali hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang paling keji, yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, penyaliban menjadi penanda kekejaman pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan kita akan belajar dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus sendiri mengalaminya. Orang yang disalibkan, digantung di atas kayu salib dengan kaki yang terpaku, tangan yang terpaku. Dan saudara, posisi ini, posisi terpaku di atas, tergantung di atas kayu salib ini, itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Karena harus menanggung beban tubuh. Lalu otot-otot ditarik gitu. Tangan terpaku. Sehingga korban yang disalibkan itu sulit untuk bernapas, mengalami kesakitan, kehilangan darah, dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, dalam sebuah studi Alkitab, dikatakan bahwa orang yang melanggar peraturan-peraturan penting dalam hukum agama dan masyarakat Yahudi itu seringkali dikatakan dihukum mati dengan cara dirajam sebetulnya. Pemimpin agama atau kelompok-kelompok itu akan memaksa orang yang terhukum itu untuk merebahkan dirinya. Lalu mereka mendorongnya ke atas tebing dan kemudian mereka melemparinya dengan batu-batu yang besar sampai ia mati. Batu-batu itu bisa sampai mengubur tubuh si korban itu. Nah, pada saat itu juga sesungguhnya dalam konteks bagian ini Yesus tidak dianggap bersalah di dalam hukum agama Yahudi. Dia tidak melanggar hukum-hukum itu. Maka ia tidak dirajam kan? Namun tidak juga ditemukan kesalahan Yesus yang sangat fatal sehingga ia harus dihukum mati. Tetapi Yesus kemudian dituduh untuk merencanakan pemberontakan,
melawan pemerintah Romawi. Oleh karena itu, inilah tuduhan yang menjadi dasar pada saat itu. Orang bersorak-sorai untuk membunuhnya, menyalibkannya. Kenapa? Karena Yesus membiarkan dirinya dijuluki sebagai raja orang Yahudi. Nah, sedangkan pada saat itu yang memerintah adalah pemerintahan Romawi. Maka kemudian julukan inilah yang menjadi dasarnya. Dan kita tahu julukan ini akhirnya juga dipakukan ketika Yesus disalib ya, di atas kepalanya. Seperti yang tertulis dalam Matius 27. Nah, saudara yang terkasih, bagi orang Yahudi, salib merupakan lambang kutukan sebetulnya. Lambang penghinaan. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung adalah terkutuk bagi Allah. Karena itu bagi mereka, salib bukanlah suatu tanda penghormatan. Salib bukan tanda penghormatan, melainkan salib itu lambang kehinaan, lambang penghinaan. Tetapi, Bapak Saudara yang terkasih, Yesus justru mengalami salib yang hina itu untuk menyelamatkan kita. Ia memberikan dirinya untuk taat kepada Allah, kepada Bapa, mengalami penghukuman yang luar biasa, penderitaan yang hebat, menjadi pengganti kita, orang-orang yang berdosa, yang layak menerima penghukuman itu. Ia menunjukkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita, kasihnya bagi kita. Ia rela mati, ia rela berkorban dengan cara yang hina itu, demi tujuan yang mulia, yaitu penebusan atas dosa-dosa kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara yang terkasih, di kayu salib Yesus menanggung dosa-dosa kita. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan atas hukuman dosa yang mestinya kita yang menanggung itu. Sebelum mengalami penderitaan yang luar biasa itu, Yesus mengalami pengkhianatan. Selain dia tidak diterima, ia juga mengalami pengkhianatan, bahkan oleh muridnya sendiri yang menjual dia, bahkan yang tidak mengakui dia, menyangkal dia. Banyak yang lari ketika Yesus ditangkap, semua lari, bubar. Saudara, Yesus ditangkap seperti penyamun. Ia dipermalukan. Ia diadili secara tidak adil. Ia harus mengalami cambukan dengan cambuk Romawi yang begitu tajam itu, yang menyebabkan luka pada tubuhnya. Dalam setiap cambukan itu, pukulan yang ia terima, ada darah yang terpercik, darah yang tertumpah begitu hebat. Mahkota duri yang dikenakan padanya, ditancapkan padanya, membuat rasa sakit yang hebat, Bapak Saudara. Dan kemudian Tuhan kita dengan tubuhnya yang lemah itu, dengan tubuhnya yang penuh luka itu, dipaksa harus memikul salib, harus memikul beban yang begitu berat untuk naik di atas bukit yang bernama Golgota itu, yang disebut tempat tengkorak itu. Disitulah ia disalibkan
bahkan disamakan dengan para penyamun di sebelah kiri dan kanannya itu. Saudara, luar biasa. Peristiwa ini begitu hebat. Dan kita terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Injil, untuk kita terus mengingat momen-momen yang luar biasa itu. Saat terpaku di atas kayu salib, Yesus mengalami penderitaan fisik yang tak terbayangkan. Saya ketika merenungkan bagian ini, wah luar biasa ya. Banyak sekali penderitaan yang Yesus alami, lengkap sekali. Secara fisik, secara emosional, luar biasa. Paku yang menembus tangan dan kakinya itu, serta kayu kasar yang ada menjadi salibnya, itu membuat satu kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang hebat. Maka bagian ini kita akan belajar bahwa melalui Yesus, salib yang hina itu menjadi mulia, menjadi bernilai. Di salib itu ada kemenangan, ada pengampunan, ada anugerah pengudusan di sana, dan ada penyataan kasih Allah yang besar bagi dunia. Dalam penderitaannya yang luar biasa, Yesus tidak diam, saudara. Meskipun saat dia dikhianati, saat dia ditangkap, saat dia disiksa, ia tidak berkata-kata di sana. Tetapi ketika ia disalibkan, disitulah ia mengungkapkan perkataan yang begitu luar biasa. Karena itu kita akan merenungkannya hari ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ungkapan ini adalah perkataan yang sangat unik, ya, sangat luar biasa. Pertama, kalau kita perhatikan, ungkapan Yesus ini adalah sebuah seruan. Seruan kepada Bapa. Meskipun Yesus sedang mengalami penderitaan fisik, emosional yang luar biasa, ia menyatakan suatu seruan. Dan seruan itu menyatakan relasinya, hubungannya sebagai anak kepada Bapanya. Dan hubungan ini tidak terlepas dengan misi Yesus datang ke dunia, saudara, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus di sini memperlihatkan bahwa ia tidak mengandalkan dirinya untuk mengerjakan misi itu, mengerjakan keselamatan itu. Tidak dengan kekuatan dan kuasanya, tetapi dalam kesatuan dengan Bapanya. Yesus bersama-sama dengan Bapa mengerjakan hal itu. Dan Bapak Saudara, Yesus menunjukkan di sini keberadaannya. Datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa, dunia yang penuh dengan dosa. Bukan untuk menghakimi mereka. Nah, disinilah kita melihat pernyataan Yesus. Maka seruan Yesus ini bukan hanya sebuah permohonan atau memohon pertolongan kepada Bapa untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang menyalibkannya. Dan ini adalah wujud nyata dari kasih yang ia nyatakan, kasih yang ia berikan kepada dunia. Dan yang kedua, seruan ini, perkataan ini juga adalah praktek pengajaran Yesus. Kenapa? Sepanjang
perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya, Yesus selalu mengajarkan banyak hal. Ia mengajarkan tentang kasih, ia mengajarkan tentang pengampunan, dan banyak lagi pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan sebuah teori yang kosong, pelajaran yang kosong. Ia tidak membual. Ia tidak sedang bercanda. Yesus tidak sedang bercanda ketika mengajarkan itu. Karena bagi manusia itu sangat mustahil, ya, mengasihi musuh, mendoakan orang yang mencaci maki. Maka bisa saja itu dianggap sebagai suatu candaan, ya, bagi orang yang mendengarnya. Tetapi Yesus serius mengatakan hal itu. Kasihilah mereka. Dan Yesus membuktikan hal ini, menyatakan hal ini. Salib menjadi bukti dari praktek pengajarannya. Di situ ia menyatakannya. Mengapa demikian? Mengapa Yesus mengajarkan hal ini? Di Matius pasal 5 ayat 45 ia berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang melakukannya akan disebut sebagai anak Allah." Yesus membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Dia tidak hanya omong kosong ketika mengajar itu, tapi ia membuktikannya. Dan tentu ini juga disampaikan, pengajaran ini juga bagi setiap kita, para pengikutnya. Dan yang ketiga, bagian ini juga berbicara tentang wujud kasihnya. Yesus menunjukkan sebuah wujud kasih yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Ia mewujudkan kasih yang tanpa batas dengan melepas pengampunan atas mereka yang mengkhianatinya, atas mereka yang menyiksanya, mereka yang membantainya dengan begitu kejam. Ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya, ya. Sangat jauh berbeda. Kalau orang-orang zaman sekarang dikit-dikit balas gitu, ya. Dikit-dikit bilang, "Oh, tunggu nanti ya," gitu. "Awas kau," gitu. Dikit-dikit ketika mungkin ada orang lain yang buang muka gitu, ya, padanya. Buang muka, langsung dalam hatinya muncul amarah. "Awas kau nanti, tunggu ya. Di jalan habis kau." Padahal sebetulnya bukan buang muka sama dia gitu, ya. Ada orang di sampingnya atau di belakangnya, tapi tersinggung. Nah, saudara, ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Sifat manusia pada umumnya. Yesus menyatakan ini secara sempurna. Dan kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, ia tidak seperti penjahat atau penyamun yang disalib bersamanya. Justru yang disalib dengannya itu menghujat Yesus gitu, ya. Padahal bukan Yesus yang menyalibkan dia gitu. Lebih parah, ya, orang yang gini lebih parah. Yang gak salah pun lalu dihujat gitu. Nah, jadi aneh, ya, begitu aneh. Nah, semoga kita tidak demikian. Amin.
Saudara, ini adalah wujud kasih sejati dari Yesus yang Yesus nyatakan di atas kayu salib. Dan ungkapan ini menyatakan kasih itu. Nah, kita akan masuk dalam ungkapan Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pertama-tama dalam kalimat ini Yesus berseru kepada Bapanya. Seruan ini sesungguhnya mengungkapkan sifat yang ada pada Yesus, yang ada padanya. Sifat apa itu? Sifat ilahi. Sebagai pengantara yang memohon pengampunan melalui dirinya kepada Allah untuk manusia yang berdosa itu. Maka Yesus berkata, ampunilah mereka. Siapa mereka dalam bagian ini? Kalau dalam konteks dekatnya kita lihat, ungkapan ini tentunya merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam penyaliban saat itu ya. Baik itu prajurit Romawi sebagai eksekutor penyaliban, bahkan ada para peserta gitu ya, peserta yang menghadiri penyaliban itu. Orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang mentertawakan dia saat ia dibantai. Maupun mereka yang mendukung tindakan itu dari jauh sebagai supporter gitu ya. Wah, ayo salibkan, supporter. Nah, dalam konteks yang jauhnya, ya kalau kita ambil bagian ini, kita perhatikan, ini merujuk kepada dunia. Merujuk kepada seluruh umat manusia yang berdosa, termasuk kita. Yesus mengungkapkan ini untuk kita. Kita adalah alasan mengapa Yesus menanggung penderitaan itu, saudara. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Karena perbuatan-perbuatan kita yang telah jauh daripada benar di hadapan Allah. Dosa-dosa kita adalah tujuan, maksud mengapa ia mengalami penderitaan itu. Yesus berseru kepada Bapa. Ya Bapa, ini seruan Yesus. Di sini menggunakan kata Bapa. Kalau dalam bahasa Yunani itu Father, Pater. Nah, dalam bagian ini sangat luar biasa. Ini merujuk pada sebuah hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat antara Yesus dengan Bapanya. Dan dalam banyak Injil Yesus memang sering menyebut Allah adalah Bapanya. Dan itu mengungkapkan sebuah relasi kasih yang sangat mendalam. Nah, saudara, Yesus berseru kepada Bapa karena ia sedang mengerjakan karya keselamatan yang telah dirancangkan oleh Bapa di dalam dia. Maka dia berseru kepada Bapa. Dan seruan ini bukan hanya sekedar ungkapan pribadi dalam penderitaan yang dialami pada saat itu. Tetapi ini merupakan ungkapan dari misi ilahi yang dikerjakannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sejak awal Yesus datang ke dunia ini, ia dengan segala kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah, ia mengerjakan semua rancangan itu sempurna. Dari mulai kedatangannya, kelahirannya, sampai kepada hari di mana ia menggenapi penebusan itu. Saudara, di kayu salib, seruan Yesus kepada Bapa sesungguhnya menegaskan bahwa ia tetap setia. Dalam penderitaan itu, ia tetap setia. Ia tetap taat pada kehendak Bapa. Meskipun ia harus mengalami sebuah kesakitan, penderitaan yang begitu berat. Dan dengan seruan kepada Bapa, Yesus menunjukkan bahwa segala yang ia lakukan dan yang terjadi padanya itu adalah dalam rangka menjalankan misi penyelamatan kehendak Allah. Dan ini adalah wujud
penyerahan diri Yesus secara totalitas dalam rancangan keselamatan itu. Rancangan yang ada sejak semula. Dan Yesus tidak bertindak atas keinginan sendiri. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa ia tidak bertindak karena kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Tetapi di sini ia menyatakan bahwa selalu ada dalam kesatuan dengan Bapanya. Seruan ini juga mengungkapkan bahwa karya keselamatan yang sedang Yesus genapi ini bukan hasil dari usaha manusia, melainkan karya ilahi dari kealahan yang ada pada Yesus. Dengan demikian, seruan Yesus kepada Bapa di kayu salib ini adalah pengakuan akan rencana keselamatan yang dirancang sejak semula, dan saat itu ia menggenapinya. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan yang ia kerjakan itu bersumber dari Allah, dari Bapa, dan diwujudkan di dalam ketaatannya hingga titik pengorbanannya yang luar biasa. Dan dalam bagian ini pun Yesus berkata, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Dan ungkapan ini kalau kita perhatikan lebih dalam, bagian ini adalah kata dalam bentuk imperatif, dan imperatif itu adalah perintah. Saudara, kata ini berasal dari istilah yang digunakan, yaitu apiemi, yang berarti melepaskan, mengampuni, atau memaafkan. Nah, secara lebih mendalam, istilah ini sesungguhnya menjelaskan bahwa suatu peristiwa, yaitu melepaskan seseorang dari hutang atau kesalahan-kesalahannya. Nah, kita akan melihat mengapa bagian ini bentuk perintah. Nah, bentuk perintah yang digunakan, yang terdapat dalam kalimat ini dalam bentuk seruan yang sangat signifikan. Jadi imperatif ini bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya sekedar harapan yang ada di dalamnya, melainkan sebuah perintah yang penuh dengan otoritas, perintah yang penuh dengan kuasa. Dalam ungkapan ini Yesus tidak hanya memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka yang menyalibkannya, tetapi bagian ini juga menegaskan kuasa Yesus sendiri, yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat itu, yang mengampuni dan berkuasa menghapus segala dosa. Melalui perkataan ini, Yesus sedang menyatakan hakikat kealahannya, mengampuni manusia, mengampuni setiap dosa itu. Dan ini adalah wujud nyata dari anugerah Allah yang diberikan kepada dunia, kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, perkataan ini bukan hanya sekedar doa yang Yesus naikkan, seruan kepada Allah saja, tetapi ini adalah penggenapan dari misi Yesus sebagai juru selamat yang datang untuk membawa pengampunan itu dan mengadakan rekonsiliasi antara manusia yang berdosa itu dengan Allah. Seruan Yesus ini menegaskan dua hal penting. Pertama, ini menegaskan kuasa ilahinya. Kuasanya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Bahkan sebelum ia disalibkan pun ia berkata, dosamu telah diampuni.
Ini menunjukkan kuasa Yesus yang sedang mengerjakan pengampunan itu di atas kayu salib. Dan kemudian yang kedua, ini juga menegaskan anugerah Allah itu. Kasih dan pengampunan dari Allah itu yang nyata di dalam Dia, yang sedang Ia kerjakan. Seruan Yesus di kayu salib ini mengingatkan kita bahwa pengampunan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap kita orang berdosa. Ini mengingatkan kita semua seperti para penyalib Yesus, seringkali tidak menyadari hidup kita dalam dosa yang begitu berdampak, ya. Hidup dalam dosa itu begitu berdampak terhadap hubungan kita dengan Allah, bahkan hubungan kita dengan sesama. Maka dosa itu sangat serius, sehingga Yesus pun harus turun menebus itu semua. Yesus melalui seruannya ini menegaskan bahwa pengampunan merupakan esensi dari keselamatan dan pemulihan kita. Tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, kita diajak untuk merenungkan betapa kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah sumber pengampunan itu. Dan kita perlu menyadari dosa-dosa kita yang telah menjauhkan kita dari Allah. Dan hanya melalui Yesuslah kita dapat kembali kepada Allah. Kita bisa dekat dengan Allah. Hanya Yesus saja. Maka Dia berkatakan, akulah jalan. Dia jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa. Dia kebenaran untuk kita bisa hidup di dalam kehendak Allah. Dan di dalam Dia ada kehidupan. Maka kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Disediakan itu semua di dalam Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Yang membuka jalan bagi kita untuk kembali dilayakan menjadi serupa dengan Allah. Ya, menjadi serupa dengan Allah. Maka sebagai orang-orang yang diampuni, orang-orang yang diselamatkan, kita diajak untuk menyadari bahwa pengampunan yang kita terima bukanlah karena usaha kita, bukanlah karena kuat gagah kita, bukan karena jasa kita, melainkan karena Yesus, karena kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam salib itu. Dan ini adalah undangan kepada setiap kita untuk menerima anugerah itu dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur. Kita punya Yesus yang luar biasa. Di kayu salib, Yesus menghapuskan dosa-dosa kita. Dan di salib itu juga Ia menyediakan hidup yang baru bagi kita, mengubahkan kita, membaharui hidup kita oleh darah-Nya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya kita akan dipulihkan. Dan kita juga dimungkinkan untuk hidup dalam kebenaran kalau kita sungguh hidup di dalam Dia. Mari kita menghidupi anugerah pengampunan ini dalam hidup kita. Dengan kita bisa meninggalkan cara hidup lama kita. Meninggalkan dosa-dosa kita. Dan menjalani kehidupan yang baru bersama Yesus. Dan anugerah yang kita terima itu seharusnya menggerakkan kita untuk juga membagikan anugerah itu kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus. Ini undangan kepada setiap kita.
karena kita telah mendengar berita anugerah yang begitu luar biasa ini. Mari kita beritakan melalui kehidupan kita. Lalu kemudian Yesus berkata juga berikutnya, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, saudara, penyaliban Yesus ini melibatkan berbagai pihak dengan segala motivasi yang berbeda-beda. Ya, kita lihat para pemimpin agama Yahudi menyerahkan Yesus kepada pemerintahan Romawi karena iri hati dan menganggap Yesus sebagai penghujat pemerintahan. Markus 15 ayat 10. Ada orang banyak yang sebelumnya bersorak memuji Yesus ketika Yesus tiba di Yerusalem. Tapi justru kemudian ada yang menuntut kematian Yesus. Terprovokasi oleh para pemimpin agama mereka. Lalu ada tentara Romawi yang menjalankan eksekusi tanpa memahami lebih dalam siapa yang mereka eksekusi itu. Dan menganggapnya hanya sebagai seorang penjahat yang harus dibantai. Lalu pemerintahan Romawi, khususnya Pilatus, Herodes, atau Pontius Pilatus gitu ya, memilih untuk tidak menegakkan keadilan. Demi apa? Demi menjaga stabilitas politik mereka. Dan dalam situasi ini, Yesus yang sedang menjadi objek mereka itu, Yesus tidak membalas dengan kutukan. Yesus tidak membalas dengan hujatan. Tetapi ia meminta kepada Bapa untuk mengampuni mereka karena mereka tidak menyadari apa yang sedang mereka perbuat. Yesus menyatakan bahwa mereka yang menyalibkannya itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti mereka sebetulnya tidak memahami bahwa mereka itu sedang menyiksa siapa, membunuh siapa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menghajar anak Allah, Mesias yang dijanjikan itu, juru selamat itu yang diutus untuk dunia. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, dia berkata, penguasa dunia ini tidak akan menyalibkan Yesus jika mereka mengetahui hikmat yang tersembunyi dari Allah. Dalam hukum Taurat, dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan, saudara, itu tetap memerlukan korban penghapus dosa. Seperti Imamat pasal 5 ayat 17, itu dikatakan. Dan bagian ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak menyadari kesalahannya, pelanggarannya, ia tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kalau kita berbuat dosa, sadar atau tidak sadar pun, kita harus bertanggung jawab atas dosa kita. Paulus sendiri pernah menganiaya jemaat Kristen sebelum pertobatannya ya. Dan ia mengakui bahwa ia melakukannya karena ketidaktahuan. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Karena itu ia tetap mengatakan ia membutuhkan anugerah Allah untuk diselamatkan. Untuk dosa-dosanya itu. Nah, demikian pula orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya siapa yang mereka hajar itu. Ketika Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Di dalam bagian ini dikatakan tidak tahu. Di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan istilah oidasin, yang merupakan bentuk
perfect tense. Dalam tata bahasa Yunani, perfect tense itu menunjukkan suatu tindakan atau keadaan yang terjadi, tetapi keadaan itu memiliki efek atau konsekuensi yang berlangsung, terjadi. Nah, dengan kata lain, ketidaktahuan yang Yesus sebutkan dalam bagian ini bukanlah sekedar ketidaktahuan sesaat atau kebodohan yang bersifat sementara saat itu saja, melainkan suatu kondisi yang telah lama ada pada mereka dan terus berkelanjutan. Dan ketidaktahuan ini merujuk pada kebutaan rohani. Kebutaan rohani yang dialami oleh mereka saat itu. Mereka tidak mengenali Yesus sebenarnya. Tidak mengenali bahwa ia itu adalah Mesias. Ia itu adalah anak Allah. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya tindakan mereka. Menyalibkan sang juru selamat. Menyalibkan sang Mesias. Dan saudara, kebutaan rohani ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, tetapi telah menjadi bagian dari eksistensi manusia ketika jatuh di dalam dosa, jauh dari Allah. Dan kondisi ini sebetulnya menegaskan sifat manusia yang berdosa itu. Ini menegaskan sifat manusia yang berdosa itu, yaitu kecenderungan untuk hidup dalam kebutaan rohani, kegelapan rohani, ketidakmampuan untuk memahami kebenaran Allah tanpa pertolongan Allah sendiri. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia telah terpisah dari Allah dan manusia kehilangan kemampuannya untuk mengenal Allah, mengenal kehendak Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Dengan demikian, perkataan Yesus ini bukan hanya menggambarkan ketidaktahuan mereka secara intelektual saat itu, tetapi juga lebih dalam lagi, ia mengungkapkan realitas kerohanian manusia dalam keberdosaan mereka. Mereka yang tidak memahami rencana Allah, tidak memahami karya Allah, pekerjaan Tuhan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita, Bapak Saudara. Hidup kita pun demikianlah. Tanpa Kristus, kita akan sangat jauh dari Tuhan. Tanpa Kristus, hidup kita akan terus berada dalam keberdosaan. Dan keberdosaan itu membuat kita terpisah. Membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Maka kita membutuhkan anugerah. Kita membutuhkan kasih karunia dari Allah sendiri. Untuk membuka mata kerohanian kita. Membuka hidup kita. Untuk melihat kebenaran. Untuk melihat sesuatu yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita. Maka kita seringkali mengeluh dalam hidup ini. Sebetulnya bukan karena keadaan itu, tetapi karena kita yang tidak melihat pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka kalau kita hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan sepenuhnya, dikuasai oleh anugerah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah membuat kita marah kepada Tuhan, menghujat Tuhan, ataupun membenci sesama kita. Tidak akan mungkin. Karena itu, saudara, keadaan itu membuat kita, menyadarkan kita bahwa kita butuh Allah, perlu Tuhan untuk menyelamatkan kita dari posisi itu, keadaan itu. Kita perlu dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah perlu dipulihkan supaya kita dapat hidup bersama dengannya.
Karena ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, kita akan merasakan nuansa yang berbeda, keadaan yang berbeda. Ada anugerah di sana, ada kebenaran di sana. Sebagai orang-orang yang percaya, mari kita melihat kehidupan kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini. Bagaimana kita merespon anugerah Tuhan saat ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang diselamatkan. Sebagai orang yang telah ditebus. Akankah kita hidup terus-menerus dalam keberdosaan itu? Sedangkan Tuhan Yesus telah berkorban di sana. Ia telah mengorbankan hidupnya. Menumpahkan darahnya. Tubuhnya. Untuk kita. Bagaimana kita? Sebagai orang yang ditebusnya. Nah. Seperti orang-orang yang menyalibkan Yesus, saudara. Kita pun sering demikian. Ada saat-saat di mana kita tidak menyadari dosa-dosa kita. Kita tidak mengenali kehendak Tuhan. Kita tidak menyadari, merasakan kehadirat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita tidak memahami betapa seriusnya konsekuensi atas tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu. Maka sebagai jemaat yang dikasihinya, kita diajak untuk merenungkan, mengakui bahwa kita juga membutuhkan Kristus supaya kita mengerti kehendak Allah. Supaya kita diberikan pencerahan, kita dibukakan mata kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus dengan kerendahan hati mengakui bahwa tanpa pertolongan Yesus Kristus, tanpa Yesus Kristus, kita tidak dapat mengalami dan melihat kebenaran Allah. Seruan Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua membutuhkan anugerah. Kita tidak ada seorang pun yang di antara kita yang sempurna, yang bebas dari segala dosa. Karena itu kita diajak untuk senantiasa menyadari anugerah Allah setiap waktu dalam hidup kita. Kita harus bersyukur atas anugerah yang kita terima, atas pengampunan yang kita terima, atas pengorbanan Yesus bagi kita. Dengan cara kita hidup dalam ketaatan, hidup kesetiaan kepada Allah, sambil kita mengandalkan Dia dalam hidup kita, bergantung sepenuhnya kepada Dia untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita. Maka Ia akan menolong kita. Percayalah. Maka Bapak Saudara, yang menjadi kesimpulan kita hari ini dalam firman Tuhan. Perkataan pertama Yesus di kayu salib ini mengungkapkan kasih, pengampunan, dan kuasa yang ilahi yang ada padanya. Yesus berseru kepada Bapa, menunjukkan kebergantungannya pada kehendak Allah dan ketaatannya demi misi untuk menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa. Dan seruan ini bukan hanya sebuah permohonan, tetapi ini adalah perintah yang penuh dengan otoritas, yang menegaskan kuasa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berhak untuk mengampuni dosa kita. Yesus mengampuni dosa mereka yang menyalibkan Dia, termasuk kita hari ini. Melalui penyaliban Yesus, Yesus membuka jalan untuk kita bisa menerima itu semua. Menerima pengampunan dari Bapa, mengalami pemulihan dalam hidup kita. Sadari bahwa kita semua butuh Yesus, perlu Yesus dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Maka mari hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Hiduplah di dalam Dia, karena di dalam Dia nyata kesempurnaan Allah
Di sana kita bisa mengenal Allah. Di dalam Yesus kita bisa mengerti kehendak Allah. Dan di sana juga ada kekuatan, ada pengudusan, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam Dia, dan mari kita renungkan terus-menerus perkataan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita dari segala kutuk dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami bersyukur karena anugerah Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami. Engkau telah berkorban, Engkau telah memberi dirimu untuk menjadi pengganti, menjadi korban yang agung yang sempurna, menebus dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam setiap kehidupan kami, seringkali kami mengalami kebutaan rohani, seringkali kami melanggar hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu, mampukanlah kami Tuhan, dalam segala kelemahan kami, dalam segala keterbatasan kami, untuk memahami kebenaran-Mu, untuk memahami kehendak-Mu. Kami perlu Yesus. Kami perlu Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan dan mengingatkan kami untuk juga senantiasa hidup di dalam pengampunan, seperti Engkau telah mengampuni kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan saat ini kami juga menaikkan seruan kami, syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun, berdoa untuk Ibu Marwah, untuk adik Gia Audrey Napitupulu, Saudari Erika Siaan, Saudara Yehezkiel, Saudari Putri Yolanda Purba, Ibu Wenda Mariam, Bapak Martin Sirait, Saudara Henry Bolang, Saudari Gizela Tampa, Saudari Rahel Gabriela, Saudari Maria, Bapak Simon, dan seluruh jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam usia yang baru ini. Biarlah Tuhan mampukan untuk terus menjalani kehidupan, dan kami mohon penyertaan kasih setia Tuhan terus nyata. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ellen, kami berdoa untuk Ibu Wina Haryanja, Ibu Diana Osada, Bapak Alpin Herlia, Bapak Sakurai. Tuhan berkati, biarlah pimpinan penyertaan kasih setia Tuhan terus dinyatakan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kepada setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang memerlukan pemulihan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengandung. Berdoa untuk Ibu Anita, Ibu Meliliana, Ibu Gabriela, Ibu Cindy. Tuhan berkati dalam masa kehamilan, kandungan yang ada, janin yang ada. Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan Tuhan sertai hingga proses persalinan nanti. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seruan dan doa kami di hadapan-Mu. Karena itu kami rindu menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.